Hujan baru saja reda ketika Dani tiba di kosannya yang sempit dan pengap. Suara tetesan air dari talang bocor di luar jendela berpadu dengan gemuruh jauh di langit, menciptakan suasana sendu yang tak biasa. Ia baru pulang kerja lembur, lelah, basah, dan ingin segera tidur. Namun di depan pintu kamarnya, tergeletak sebuah amplop berwarna krem dengan segel lilin berinisial RA yang mencolok. Tidak seperti tagihan atau brosur iklan biasa. Amplop itu tebal, kaku, dan tercium sedikit aroma bunga melati yang samar. Dani mengernyit. Siapa yang mengirim ini? Di bagian depan amplop tertulis jelas. Kepada Dani Prayoga. Jalan Melati nomor 9, Kos Mawar 2, kamar 04. Ia membuka amplop dengan hati-hati. Di dalamnya, ada undangan pernikahan dengan desain mewah, tinta emas, hiasan ukiran klasik, dan foto sepasang kekasih berbayang samar di tengah undangan. Tapi yang membuat Dani tercekat adalah nama mempelainya. Rina Ayu Pramudita, R.A. Harindra. Tanggal acaranya? 2 hari lagi. Tempatnya? Desa Sukatani, Kecamatan Rawahening. Jam? Tepat tengah malam. Dani duduk perlahan. Ia membaca kembali nama mempelai wanita. Rina Ayu Pramudita. Tidak mungkin salah. Itu nama sahabat masa kecilnya. Gadis ceria yang selalu mengenakan pita merah di rambutnya. Yang pernah menulis surat cinta pertama untuk Dani di kelas 5 SD. Yang sudah meninggal setahun lalu. Dani masih ingat betul kabar itu. Rina meninggal karena kecelakaan saat perjalanan dinas. Mobilnya menabrak pembatas jalan dan jatuh ke jurang. Tubuhnya ditemukan remuk dan sudah tak utuh setelah 3 hari pencarian. Pemakamannya dilangsungkan sederhana. Dani hadir, membawa setangkai bunga mawar putih dan berdoa di bawah rinai hujan. Ia sendiri yang menyalakan lilin untuk mengenang sahabatnya malam itu. Namun kini, Rina mengundangnya ke pernikahan? Dani mencoba menertawakan hal itu. Barangkali seseorang sedang main-main, atau hanya kebetulan nama. Tapi hatinya bergetar saat menatap lebih dalam tulisan tangan di undangan itu. Halus, rapi, dan sangat familiar. Tulisan Rina. Ia masih menyimpan beberapa kartu ulang tahun dari Rina di masa kecil. Ia membandingkan goresan hurufnya. Dan ya, tidak ada keraguan. Itu tulisan tangan yang sama. Bahkan, ada catatan kecil di balik undangan. Datanglah, dan aku masih menunggumu. Jangan tolak undangan terakhirku. Napas Dani tercekat. Tubuhnya dingin. Ia berusaha menganggap semuanya hanya kebetulan. Barangkali ini bagian dari prank absurd dari teman kantor. Tapi siapa yang tahu alamat kosnya secara lengkap seperti itu? Siapa yang tahu soal tulisan Rina? Dengan gemetar, Dani menaruh undangan itu di atas meja. Ia menatap jam dinding. Pukul 23.47. Entah mengapa, malam itu ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Rina muncul. Bukan seperti dalam kenangan masa kecilnya, tapi dengan gaun putih lusuh, kulit pucat, dan mata yang menatap kosong. Dan saat tengah malam tiba, Dani mendengar ketukan pelan di jendela kamarnya. 3 kali. Lalu suara berbisik, "Jangan lupa datang." Dan keesokan harinya, Dani tak bisa fokus bekerja. Suara-suara kantor hanya lewat seperti bisikan tak bermakna. Semua pikirannya tertuju pada undangan itu, dan pada suara bisikan di jendela semalam. Ia tak berani cerita ke siapapun, takut dianggap gila. Tapi rasa penasaran dan ketakutan mulai menguasainya. Pulang kerja, Dani memutuskan untuk menyelidiki. Ia membuka Google Maps dan mencari Desa Sukatani, Kecamatan Rawahening. Tapi tak ada hasil. Rawahening pun tidak terdaftar sebagai kecamatan di provinsi manapun. Ia mencoba mencarinya lewat mesin pencari, namun hanya menemukan satu artikel blog lama berjudul Wilayah Misterius yang dihapus dari peta. Isinya pendek dan ambigu, menyebutkan tentang sebuah desa yang tak lagi dikenali secara administratif sejak peristiwa besar tahun 1997. Tidak dijelaskan lebih lanjut. Dani menelan ludah. Ia membuka kembali undangan dan memperhatikan alamat lengkapnya. Desa Sukatani RT 01 RW 02, Rawahening, masuk dari Jalan Tanah Merah, seberang pabrik gula tua. Ia mencetak peta daerah itu dari satelit, memperbesar area sekitar yang tampak kosong di pinggir kota. Hanya ada satu jalan tanah yang tak terdeteksi sistem navigasi. Di ujungnya, sebuah area gelap tanpa nama. Tengah malam,
Dani menatap amplop undangan itu untuk kesekian kalinya. Ia tahu dirinya seharusnya membuangnya dan melupakan semuanya. Tapi rasa bersalah pada Rina, dan rasa ingin tahu yang makin besar, membuatnya memutuskan untuk berangkat. Ia menulis pesan pada ponselnya, ditujukan untuk temannya. Kalau aku nggak pulang sampai besok malam, cari aku di sekitar Tanah Merah. Aku ke Sukatani, tapi jangan ikut kalau nggak yakin. Ia lalu menyimpan pesan itu di draft, belum berani mengirimkannya. Masih ada waktu untuk mundur, pikirnya. Tapi entah kenapa, kaki ini sudah mulai melangkah. Pagi berikutnya, Dani pergi ke terminal dan menyewa ojek untuk mengantarnya ke arah Tanah Merah. Tukang ojeknya, seorang pria parubaya bernama Pak Rahmat, langsung diam ketika Dani menyebut alamat tujuannya. Mas yakin mau ke sana? Tanyanya pelan sambil melirik dari kaca helm. Dani mengangguk ragu. Kenapa? Pak? Memangnya kenapa tempat itu? Pak Rahmat menunduk sejenak, lalu menghela napas. Saya pernah lewat sana sekali. Dulu, pas masih muda. Tempat itu nggak biasa, Mas. Orang-orang desa sekitar nyebutnya desa mati. Kenapa disebut begitu? Karena dulu pernah terjadi kebakaran besar, katanya. Tapi anehnya, dari jauh, desa itu masih kelihatan berdiri. Tapi kalau didekati, suka hilang, pindah-pindah. Banyak orang nyasar dan gak pulang-pulang. Dani menelan ludah. Tapi Bapak bisa antar. Pak Rahmat menatap Dani lama. Saya antar sampai pertigaan. Lewat situ saya nggak berani. Tapi Mas, tolong jangan lama-lama. Kalau malam turun, jangan balik lewat jalan yang sama. Perjalanan berlangsung selama 2 jam. Jalanan mulai berubah dari aspal ke tanah berkerikil. Semakin jauh dari kota, udara terasa lebih berat dan kering. Akhirnya, mereka sampai di sebuah pertigaan sepi, ditandai pohon beringin besar dan papan kayu tua bertuliskan, "Awas longsor, jalan ditutup." Pak Rahmat berhenti. Sampai sini saya, Mas. Lanjut jalan kaki. Mas yakin? Dani mengangguk. Saya cuma mau lihat-lihat sebentar, Pak. Sebelum berbalik arah, Pak Rahmat memberikan benda kecil ke tangan Dani. Ini daun sirih dan garam. Simpan di saku. Jangan bicara kalau dipanggil dari balik pohon. Jangan jawab siapapun yang tahu nama Mas tapi nggak kelihatan wajahnya. Dani hanya mengangguk. Setengah tak percaya tapi juga terlalu gugup untuk bertanya. Ia mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang tertutup kabut tipis. Di kanan kirinya hutan bambu menjulang tinggi. Angin bertiup pelan, seolah membisikkan sesuatu yang tak bisa dimengerti. Di tengah kabut, Dani mulai mencium aroma bunga melati, sama seperti yang ia cium dari undangan semalam. Dan akhirnya, di ujung jalan setapak yang menurun, tampaklah deretan rumah tua. Tak ada suara. Tak ada kehidupan. Desa Sukatani. Tapi Dani belum tahu. Ia baru melangkah ke tempat yang tidak tercatat dalam dunia manusia. Melainkan milik mereka yang tidak lagi hidup. Langkah Dani terhenti saat memasuki batas desa. Kabut perlahan menyingkir. Memperlihatkan jalan tanah yang membelah perkampungan tua. Deretan rumah joglo berdiri diam di sisi kiri dan kanan. Kayu-kayunya tampak lapuk, tapi tetap kokoh. Jendela-jendela tertutup rapat. Pintu-pintu tertutup, namun lampu-lampu gantung di teras masih menyala kuning temaram. Begitu hening, bahkan suara napas Dani sendiri terdengar terlalu keras. Tak ada suara burung, jangkrik, apalagi manusia. Udara terasa pekat dan dingin, walau matahari masih tergantung di atas langit. Dani memanggil pelan, "Permisi." Tak ada jawaban. Ia melangkah perlahan menyusuri jalan utama, matanya waspada. Ia berharap bertemu 1-2 warga, atau setidaknya anjing kampung yang menggonggong. Tapi tak ada apa-apa. Desa itu seperti panggung yang disiapkan untuk pertunjukan, tapi tak ada aktor. Di sebuah rumah besar di tengah desa, Dani melihat pintu pagar terbuka. Ada kain putih melambai dari langit-langit, dan dekorasi. Bunga melati yang digantung melingkar, janur kuning, meja saji, dan panggung kecil. Ada kursi-kursi yang ditata rapi. Semua kosong. Di atas pelaminan berdiri 2 boneka pengantin dari jerami. Dani mendekat. Ada tulisan kayu bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru, Rina Ayu Harindra." Malam ini jam 00 WIB. Jantung Dani berdetak lebih cepat. Ini bukan hayalan. Tempat ini nyata. Dan seseorang benar-benar mempersiapkan pernikahan.
Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara tawa kecil. Dani menoleh. Kosong. Ia menunggu, menajamkan pendengaran. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia berbalik lagi ke arah pelaminan, kursi-kursi yang tadinya kosong, kini sebagian sudah terisi. Dani membeku. Wajah para tamu tidak bisa dilihat jelas. Mereka duduk diam, mengenakan baju adat putih dan ikat kepala hitam. Tapi ada sesuatu yang janggal. Tubuh mereka terlalu kaku. Beberapa kepala tampak miring dengan sudut yang tak wajar. Dan aroma bunga melati kini semakin menyengat, menyatu dengan bau tanah basah dan amis besi. Dani mundur pelan. Ia hendak pergi. Tapi ketika ia kembali menoleh ke arah jalan yang tadi ia lewati, jalan itu kini tidak lagi sama. Rumah-rumah yang tadi tampak kokoh kini berubah jadi puing-puing terbakar. Genteng-genteng berserakan, dinding hangus, dan pohon-pohon mengering seperti habis dilalap api. Desa Sukatani telah berubah bentuk, seolah menunjukkan wujud aslinya. Dani panik. Ia mulai berlari, kembali ke arah semula. Tapi setiap tikungan yang ia ambil membawanya kembali ke pelaminan. Lingkaran yang tak terputus. Seperti perangkap. Kini kursi tamu sudah hampir penuh. Di tengah panggung, dua sosok berdiri perlahan. Dani melihat dengan jelas, satu perempuan dengan gaun putih panjang, rambut tergerai, mata sayu namun tajam. Ia tersenyum pelan. Rina. Sementara di sampingnya, sosok pria bertubuh tinggi memakai jas hitam berdiri kaku. Wajahnya tak terlihat, seperti bayangan yang tak bisa ditangkap cahaya. Rina menatap langsung ke arah Dani, lalu mengangkat tangannya, melambai lembut. Seolah berkata, "Selamat datang." Dani mundur beberapa langkah, tapi dari sudut matanya, ia melihat para tamu kini serempak menoleh ke arahnya. Satu demi satu kepala berputar, tanpa gerak tubuh, menatapnya lurus. Dani gemetar. Ia berbalik dan lari tanpa arah. Tak peduli kemana kakinya membawanya. Desa Sukatani telah menelannya. Dan tak akan mudah untuk keluar lagi. Dani terus berlari melewati ganggang sempit yang semua terasa sama. Dinding kayu tua, jendela tertutup, bau asap kayu terbakar yang menusuk hidung. Tapi sekeras apapun ia mencoba keluar dari desa itu, langkahnya selalu membawanya kembali ke satu tempat. Panggung pernikahan. Ia berhenti, terengah-engah. Pundaknya naik turun, napas berat bercampur panik. Tapi kini, sesuatu telah berubah lagi. Dekorasi pernikahan yang sebelumnya terlihat sepi, kini terang benderang. Lentera-lentera kuning tergantung di sepanjang jalan. Obor-obor menyala, menari-nari ditiup angin. Meja-meja saji dipenuhi berbagai makanan. Nasi kuning, ayam panggang, jajanan pasar, buah-buahan. Namun warnanya aneh, terlalu pucat, terlalu lembek, sebagian bahkan berair seperti daging busuk. Dan tamu-tamunya, kini tak hanya duduk diam. Mereka mulai bergerak. Perlahan. Miring. Terlalu lambat dan canggung untuk manusia biasa. Beberapa berjalan tanpa suara menuju meja makanan, mengambil makanan dengan tangan telanjang. Tangan mereka pucat dan keriput. Sebagian sudah tidak lengkap. Seorang nenek dengan rambut panjang putih tampak mengambil sesendok bubur dari mangkuk dan menyuapkannya ke lubang kosong di lehernya. Dani menahan mual. Perutnya bergejolak, tapi ia tetap bersembunyi di balik tiang, mengintip. Tiba-tiba, suara gamelan mulai terdengar. Irama lembut dan pelan, seperti dari radio tua yang bergema dari dasar sumur. Lalu terdengar suara sinden, menyanyikan tembang Jawa dengan nada lirih dan menyayat. Dari arah pelaminan, Rina muncul lagi, kini dengan riasan lengkap. Pucat, matanya hitam pekat, tapi senyumnya tetap, seperti dulu. Ia menatap Dani lagi, dan kali ini, ia memanggilnya dengan suara yang jelas. Dani, ayo duduk. Tamu kehormatan gak boleh berdiri terus. Dani mundur pelan, tapi di belakangnya, dua tamu berdiri menutup jalan. Mereka tak mengatakan apa-apa, tapi wajah mereka jelas. Itu Pak Maman, tetangga sebelah rumahnya dulu yang meninggal 5 tahun lalu, dan Ibu Retno, guru SD-nya yang terkena stroke 2 dekade lalu. Mereka menatap Dani dengan mata kosong. Wajah mereka membusuk, sebagian kulit mengelupas. Tapi ada senyum kecil di bibir mereka, seolah menyambut anak yang lama tak pulang. Dani terduduk, kakinya lemas. Panggung kini menyala terang. Musik gamelan makin cepat. Para tamu mulai menari. Aneh, melengkung, seperti boneka kayu yang talinya putus satu persatu.
Di pelaminan, Rina berdiri sendiri. Lalu dari balik tirai, muncul sosok pengantin pria, tinggi, kurus, mengenakan jas hitam panjang. Tapi wajahnya tertutup kain putih. Ia tidak berjalan, tapi meluncur pelan. Dan saat ia duduk di samping Rina, tirai kain itu tersibak. Dani menjerit tanpa suara. Wajah itu tidak ada. Hanya rongga hitam kosong, dengan gigi-gigi kecil tumbuh tak beraturan. Matanya bukan mata, tapi dua lubang merah menyala seperti bara api. Dani, suara Rina lembut, namun seperti bergema dari dalam sumur. Kamu sudah datang. Sekarang, waktunya menyaksikan pernikahan kami. Dani mencoba berdiri, tapi tangan-tangan mulai meraih kakinya. Dari bawah tanah, dari sela-sela lantai kayu, jari-jari membusuk keluar dan menggenggam pergelangan kakinya kuat-kuat. Suara tawa mulai terdengar, pelan, lalu makin keras, menggema dari segala arah. Semua yang datang harus menyaksikan, kata Rina. Karena kamu salah satu dari kami, dan kamu juga diundang, karena waktumu sudah dekat. Dani menjerit, mendorong, meronta. Tapi semakin ia melawan, semakin banyak tangan yang memegangnya. Dunia berputar. Musik berdentum, lampu berkilat-kilat, dan sebelum ia kehilangan kesadaran, satu kalimat terakhir terdengar di telinganya. Janji ya, jangan pulang sebelum pesta selesai. Dani tersadar dalam keadaan terduduk di kursi kayu panjang, tepat di deretan tamu undangan yang kini tak lagi hanya diam. Mereka bergerak pelan, tertawa lirih, bahkan sesekali menyanyi bersama gamelan yang kini berganti irama menjadi lebih cepat dan menyesakan. Langit di atas berubah merah kehitaman, seolah malam datang lebih awal dari seharusnya. Kepalanya berat, dunia seolah berputar. Tapi di hadapannya, pelaminan kini penuh cahaya. Lentera gantung berayun-ayun ditiup angin yang entah datang dari mana. Lalu, dari tangga pelaminan, Rina turun perlahan. Dani menahan napas. Gaun pengantin putih yang ia kenakan berkilau samar, tapi warnanya bukan putih biasa. Lebih seperti warna kain kafan yang lama terendam air. Rambutnya tergerai panjang, sedikit kusut, tapi dihiasi bunga melati segar yang kontras dengan kulit wajahnya yang pucat keabu-abuan. Rina tersenyum. Senyum itu, Dani mengenalnya. Senyum yang pernah ia lihat saat Rina diam-diam menatapnya dari jendela kelas, atau saat mereka main layangan sore hari di gang rumah. Dani, bisik Rina, suaranya tenang tapi berat, seperti gema yang keluar dari dinding batu. Akhirnya kamu datang juga. Dani ingin bertanya, ingin marah, ingin lari, tapi tubuhnya kaku, lidahnya keluh, hanya matanya yang bergerak, memandangi gadis yang seharusnya telah ia kuburkan setahun lalu, kini berdiri hidup di depannya. Rina mendekat, duduk di sampingnya, dan menggenggam tangannya. Kulitnya dingin, terlalu dingin, seperti menyentuh batu nisan setelah hujan. Tapi tatapannya begitu familiar, begitu menyedihkan. Aku nggak sempat pamit waktu itu, ujar Rina pelan. Kecelakaan itu terlalu cepat. Aku pikir, nanti kita bisa ketemu di reuni, bisa cerita soal hidup masing-masing. Tapi aku keburu pergi. Dani akhirnya berhasil membuka mulut. Suaranya parau. Kamu udah mati, Rin. Rina mengangguk, tak menyangkal. Iya, tapi aku masih punya satu harapan. Aku ingin menikah. Sekali saja. Biar arwahku tenang. Dani menatapnya ngeri. Dengan siapa? Rina menoleh ke arah pelaminan. Sosok pria berjas hitam kini berdiri di sana. Ia tidak bergerak, tidak bicara, hanya berdiri, menunggu. Matanya, jika itu bisa disebut mata, memancarkan cahaya merah redup. Dia yang memilihku, kata Rina pelan. Dia bukan manusia, tapi dia memberi tawaran agar aku bisa punya pesta pernikahan terakhir. Tapi syaratnya, aku harus mengundang satu orang dari hidupku yang paling aku rindukan. Dani mundur, tak percaya. Kamu milih aku. Rina tersenyum getir. Siapa lagi? Kamu cinta pertamaku. Satu-satunya yang aku percaya waktu kecil. Kamu yang janji mau jaga aku, tapi kamu gak datang waktu aku dikubur. Aku datang. Rin. Aku nyalain lilin. Aku doa buat kamu. Dani membela diri, suara mulai bergetar. Rina menunduk. Tapi kamu nggak masuk ke pemakaman. Kamu cuma lihat dari jauh. Kamu takut. Dani membeku. Ia ingat hari itu.
Ia datang, benar. Tapi ia tak sanggup mendekat ke liang lahat. Ia hanya berdiri dari kejauhan, tak berani menatap wajah Rina untuk terakhir kalinya. Ia takut melihat kematian, takut melihat tubuh yang dulu hidup kini hanya sisa. Rina berdiri lagi, lalu berbisik, "Sekarang kamu bisa tebus itu, dan temani aku malam ini, sampai janur kuning tumbang. Setelah itu, kamu bebas." Seketika, musik gamelan berhenti. Semua tamu berdiri serempak. Kepala mereka berputar ke arah Dani dan Rina. Lampu-lampu padam satu persatu, menyisakan pelaminan yang kini disinari cahaya merah samar. Sosok pengantin pria mengangkat tangannya, mengisyaratkan upacara dimulai. Rina mengulurkan tangan. "Ayo, Dan. Ini cuma satu malam. Setelah itu, aku akan tenang. Dan kamu bisa pulang." Dani menatap tangan Rina yang gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu ini bukan dunia manusia. Tapi di balik semua yang menyeramkan, ada luka lama, cinta masa kecil yang belum selesai, dan satu janji lama yang masih belum ditepati. Tapi apakah menepatinya akan menyelamatkannya? Atau justru menyeretnya ikut ke dunia orang mati? Dani berdiri kaku, masih memandangi tangan Rina yang terulur padanya. Dalam situasi normal, mungkin ia akan tersenyum dan menyambutnya seperti di film-film romantis. Tapi malam ini bukan malam biasa. Rina bukan lagi Rina yang dulu. Dan ini bukan pesta biasa. Dengan ragu, Dani menggenggam tangan itu. Dingin, licin, tapi masih ada rasa manusia di baliknya. Mereka berjalan perlahan ke arah pelaminan, diiringi langkah para tamu yang kini bergerak memutar seperti tarian ritual. Musik kembali terdengar, bukan lagi gamelan, melainkan suara gong berat yang dipukul lambat, menciptakan getaran menyesakkan dada. Di atas pelaminan, pengantin pria berdiri menunggu. Sosok itu terlalu tinggi untuk manusia biasa. Tubuhnya tegap, berpakaian jas hitam usang yang tampak seperti dikeluarkan dari kuburan. Di bagian dadanya ada sulaman emas berbentuk simbol tak dikenal, lingkaran berisi mata dan gigi-gigi kecil di sekelilingnya. Tapi yang paling mengganggu adalah wajahnya. Ia mengenakan topeng putih polos tanpa ekspresi. Tak ada mulut, tak ada mata, hanya dua lubang kecil di tempat seharusnya mata berada. Lubang itu seperti menatap langsung ke dalam jiwa Dani. "Kenalkan," bisik Rina, suaranya berubah lebih datar. "Ini Harindra. Dia yang membawaku ke sini, yang memberiku kesempatan untuk menikah. Satu kali sebelum aku benar-benar menghilang." Dani mencoba tersenyum canggung, meskipun tubuhnya bergetar hebat. "Siapa dia sebenarnya, Rin?" Rina tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata lirih, "Dia bukan dari dunia ini, tapi dia bisa memberi yang tak diberikan dunia, kesempatan kedua." Harindra mengulurkan tangan kepada Dani. Tangannya aneh, kulitnya tampak seperti kertas tua, retak dan bersisik. Saat menyentuhnya, Dani merasa sensasi seperti menyentuh es batu yang membakar. Tangannya refleks mundur. Harindra menundukkan kepala perlahan. Lalu dari mulutnya, yang entah dari mana suaranya keluar, terdengar gumaman aneh, seperti mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Suara itu tidak hanya terdengar di telinga Dani, tapi langsung menggema dalam pikirannya, seperti ribuan serangga yang merayap di balik tengkoraknya. Rina menggenggam tangan Dani lebih kuat. "Tahan saja, sebentar lagi selesai. Kamu hanya harus menyaksikan. Setelah itu, kamu bisa pergi." Tiba-tiba, para tamu berdiri serentak dan mulai melantunkan sesuatu bersama-sama. Kalimat-kalimat dalam bahasa asing yang tak dikenali. Beberapa dari mereka tampak menggigit bibir hingga darah mengalir. Yang lainnya menggelengkan kepala cepat, seperti sedang kesurupan. Langit semakin merah. Angin kencang berhembus meski tidak ada pepohonan. Di antara mereka, Dani melihat sosok-sosok yang ia kenal. Guru SMA-nya yang bunuh diri 2 tahun lalu. Adik sepupunya yang tenggelam di danau. Seorang wanita tua yang ia lihat tergeletak tak bernyawa di pinggir jalan saat kecelakaan. Semua berdiri di antara tamu, ikut dalam upacara. Dan saat Dani kembali menatap Harindra, topeng putih itu perlahan mulai retak. Sedikit demi sedikit. Retakan kecil yang menjalar hingga seluruh wajah. Sampai akhirnya, topeng itu pecah. Dani menjerit tertahan. Di balik topeng itu bukan wajah, melainkan kegelapan pekat yang berdenyut, berisi mulut-mulut kecil yang terus membuka dan menutup. Dari dalamnya keluar bisikan, "Terima, sambut, ikut."
Dani terhuyung mundur. Tapi tangan Rina menahannya. Tenang, kamu cuma harus di sini sampai janurnya tumbang. Itu tanda pernikahannya selesai. Setelah itu, kamu bisa pulang. Rin, ini gila. Dia bukan manusia. Ini bukan pernikahan. Ini pemanggilan. Rina menatapnya sedih. Aku tahu. Tapi aku tak punya pilihan. Dan, setelah aku mati, aku terjebak. Dia datang dan menawarkan jalan keluar. Tapi dia butuh satu saksi hidup untuk membuat semuanya sah. Dani menatap janur kuning yang tergantung di pintu gerbang pelaminan. Janur itu mulai layu, tapi belum tumbang. Berapa lama lagi? Rina menunduk. Sampai tengah malam. Dani melihat jam. Pukul 23.41. Masih 19 menit. 19 menit di dunia yang tidak lagi milik manusia. Di sekelilingnya, para tamu mulai mendekat ke pelaminan. Tangan-tangan mereka menggapai, seolah ingin ikut naik. Wajah-wajah mereka bukan lagi wajah, tapi luka terbuka, mata kosong, dan senyum menganga. Dan Harindra, sang pengantin pria, terus mendekat, menjulurkan tangan hitamnya, sambil berbisik, "Temani, temani, temani." Waktu terasa semakin lambat. Detik-detik merayap, menyisakan napas Dani yang kini duduk kaku di pelaminan, diapit oleh Rina dan sosok Harindra yang semakin dekat, semakin nyata, semakin mengancam. Tapi yang membuat nyalinya benar-benar runtuh adalah saat ia mulai mengenali wajah-wajah tamu yang duduk di barisan terdekat. Wajah-wajah yang dulu hidup bersamanya. Wajah-wajah yang kini tak seharusnya ada di dunia ini lagi. Ia melihat sosok kurus dengan kursi roda, Pak Cipto, tetangga masa kecil yang meninggal karena serangan jantung. Lelaki tua itu tersenyum, tapi kulit wajahnya telah terkelupas, memperlihatkan sebagian rahang dan gusi hitam. Di sebelahnya, seorang perempuan muda dengan perut besar sedang mengelus perutnya. Mbak Erna, kakak sepupunya yang meninggal bersama bayi dalam kandungan saat kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Mata Mbak Erna kosong, tapi bibirnya terus berucap pelan. "Selamat ya, selamat ya." Berulang-ulang seperti mantra rusak. Dani memalingkan wajah, dan matanya bersirobok dengan anak kecil yang duduk diam sambil menggigit jari. Itu Adit, keponakannya yang tenggelam di kolam belakang rumah saat main layangan. Adit tersenyum polos, tapi air terus menetes dari lubang hidung dan telinganya. Suaranya basah saat ia berkata, "Om Dani, jangan pulang dulu ya, temenin aku." "Cukup," Dani bergumam lirih. "Cukup, kalian semua, udah nggak di sini." Namun dari kursi belakang, muncul satu wajah yang membuat Dani benar-benar tak sanggup menahan air mata. Ibunya sendiri. Ibu Dani yang meninggal 3 bulan lalu karena stroke. Wajahnya terlihat lebih tenang dari yang lain, meski kulitnya pucat dan rambutnya acak-acakan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Dani dalam-dalam, dengan mata berkaca-kaca. Rina melihat ke arah itu dan menyentuh lengan Dani pelan. "Mereka datang bukan untuk menyakitimu, dan mereka datang karena tahu kamu akan ikut." "Aku nggak ikut siapapun, Rin," desis Dani. Rina menggeleng lembut. "Tapi kamu sudah diundang. Undangan itu bukan sekadar surat. Itu pemanggilan. Undangan itu hanya akan datang pada mereka yang sudah di ujung." Dani tercekat. "Apa maksudmu, di ujung?" "Umurmu," jawab Rina pelan. "Kamu sudah dekat, dan kematianmu tidak lama lagi." Dunia Dani runtuh seketika. "Tidak, tidak, aku masih hidup." Dani berdiri, panik. "Aku masih sehat. Aku masih kerja. Aku belum." Rina berdiri bersamanya, menatap dengan tatapan iba. "Aku pun berpikir begitu waktu itu. Tapi siapa yang bisa menolak takdir? Dan undangan ini bukan dari manusia. Dan kamu datang, artinya kamu sudah masuk." Langit semakin gelap. Wajah-wajah di sekelilingnya semakin rusak. Mereka semua bangkit, mengelilingi pelaminan, bertepuk tangan dengan ritme lambat seperti upacara pemakaman. Dani melihat sekeliling, dan semuanya kini terlihat seperti dunia yang hancur. Rumah-rumah meleleh, tanah retak, langit merah membelah seperti luka terbuka. Bau busuk darah dan daging bercampur dalam udara. Tapi jam tangannya menunjukkan pukul 23.54. 6 menit lagi. 6 menit yang mungkin bisa menyelamatkannya, kalau saja ia bisa bertahan. Namun Harindra kini melangkah maju, berdiri di hadapan Dani,
mengulurkan tangannya. Dani nyaris kehilangan akal. Apa yang terjadi kalau aku menolak? Rina menunduk. Kamu akan tetap di sini. Selamanya. Karena tidak ada yang bisa keluar sebelum janur tumbang kecuali satu orang. Pengantin yang dibuang. Dibuang. Kalau Harindra tak menerima seseorang, dia akan mengusirnya. Tapi itu lebih buruk dari mati. Dani menatap Harindra yang diam menunggu. Mulut-mulut di wajahnya mulai membuka satu persatu, mengeluarkan suara gemeretak dan napas panjang. Dunia berguncang pelan. Dani tahu, jika dia terus di sini, semua waras dalam pikirannya akan tergerus. Tapi jika ia melakukan satu langkah yang salah, ia tak hanya kehilangan nyawa, tapi juga jiwanya. Dan dari kerumunan para tamu yang semakin dekat, Ibu Dani akhirnya berkata pelan, "Kalau kamu masih bisa pulang, pulanglah, nak." Gong berbunyi 3 kali. Lambat, dalam, memekakan. Para tamu kembali duduk. Musik berganti menjadi suara kendang cepat dengan dentuman suara logam dan bisikan lirih yang terus bergema dari arah yang tidak bisa dikenali. Suara itu seperti berasal dari perut bumi, dari kedalaman yang lebih tua dari waktu. Rina menggandeng Dani menuju meja saji yang besar di sisi pelaminan. Di atasnya terhampar berbagai jenis hidangan, tumpeng, sayur lodeh, ayam goreng, bahkan es buah dan jajanan pasar yang berwarna-warni. Dari kejauhan, semuanya tampak seperti jamuan biasa. Tapi begitu Dani mendekat, segalanya berubah. Tumpeng yang tampak kuning dan menggiurkan dari jauh kini berubah menjadi gundukan tanah bercampur kerikil dan rambut hitam panjang. Ayam gorengnya tampak seperti kaki manusia kecil yang hangus. Lodehnya berisi potongan jari-jari dan bola mata yang mengambang. Di antara semua itu, terdapat sebuah mangkuk besar yang berisi darah segar, masih mengeluarkan uap hangat. Dani ingin muntah. Tenggorokannya mengering, matanya berair. Tapi Rina tetap tersenyum dan menyuapkan satu sendok kecil dari sayur itu ke arah mulutnya. Sebagai tamu kehormatan, kamu harus mencicipi. Itu bagian dari upacara, katanya lembut. Rin, ini daging manusia. Dani mundur, panik. Kamu lihat ini? Ini bukan makanan. Rina memiringkan kepala. Kamu yakin? Dulu waktu kecil kamu pernah bilang mau makan masakanku kalau aku nikah. Ini, masakan pertamaku. Aku masak buat kamu, dan... Tangannya tetap terulur, penuh harap. Dani gemetar. Para tamu mulai memandanginya tajam. Beberapa dari mereka mulai berbisik dengan suara patah-patah. Makan, makan, makan. Rina tetap tersenyum. Tapi ada air mata yang jatuh perlahan dari matanya yang hitam legam. Kalau kamu menolak, mereka akan menganggap kamu menghina adat. Tidak ada tamu yang boleh pulang sebelum menyentuh hidangan. Dani melihat jam tangannya. Pukul 23.58. 2 menit lagi. Ia menatap sendok itu. Cairan kehijauan dengan potongan sesuatu yang menggeliat kecil di permukaannya. Ia menutup matanya. Menggenggam saku celananya, masih ada garam dan daun sirih dari Pak Rahmat. Ia menggenggamnya kuat-kuat, lalu menguatkan diri. Dengan satu gerakan cepat, Dani membuka mulut dan menelan satu sendok. Rasanya seperti lumpur, darah, dan sesuatu yang hidup. Tenggorokannya langsung panas dan kemudian dingin. Tubuhnya bergetar. Dunia berputar. Bagus, bisik Rina. Kamu sudah bagian dari pesta ini. Tiba-tiba, suara jeritan melengking terdengar dari atas langit. Para tamu bertepuk tangan. Sebagian tertawa, sebagian menangis. Dani terhuyung, pusing. Penglihatannya berbayang. Tapi ia melihat sesuatu yang membuatnya kembali sadar. Janur kuning di gerbang pelaminan mulai condong. Angin bertiup kencang. Lampu-lampu lentera mulai bergoyang keras. Dan suara Harindra, yang selama ini hanya berupa bisikan, kini terdengar keras dan jelas. Waktunya memilih. Rina menoleh. Wajahnya berubah. Bukan lagi gadis manis yang penuh nostalgia, melainkan wajah mayat yang terawat sempurna, cantik, tapi hampa dan dingin. Ia menggenggam tangan Dani. Kamu sudah makan. Sekarang kamu bisa ikut. Kita bisa bersama. Tidak, Rin, aku hanya makan untuk bertahan. Dani berseru, menahan tubuhnya agar tidak roboh. Para tamu berdiri. Harindra membuka tangan lebarnya. Sosok-sosok bayangan muncul dari balik pohon, dari bawah tanah,
Dari celah-celah dinding, mereka semua datang untuk menyaksikan akhir pesta. Dan tepat pukul 00, janur kuning itu tumbang, perlahan, mengarah ke tanah, menandakan pesta telah usai. Semua diam, lampu mati, dunia berhenti berputar. Dani jatuh tersungkur. Rina berlutut di sampingnya, tapi wajahnya sudah mulai memudar. Tubuhnya berubah transparan, seperti kabut yang tertiup angin. "Aku senang kamu datang, Dan," bisik Rina. Dani menatapnya dengan air mata. "Kamu bisa pergi dengan tenang sekarang." Rina mengangguk. "Aku bisa. Tapi kamu harus cepat pergi, sebelum Harindra memilihmu jadi pengganti." Dani terdiam. "Pengganti?" Rina menatapnya lirih. Dia tak akan membiarkan semua tamu pergi. Akan selalu ada satu yang tinggal, agar pesta berikutnya bisa digelar. Dani berlari, tanpa menoleh lagi. Sementara di belakangnya, suara Harindra bergema. "Kamu belum pergi, sebelum pintu tertutup." Dani berlari secepat mungkin melewati kerumunan yang kini membatu. Para tamu berdiri kaku, mata mereka kosong, kepala mereka mengikuti gerakan Dani tanpa bergerak dari tempat. Namun Dani bisa merasakan, meskipun mereka diam, sesuatu dari dalam diri mereka terus mengejarnya. Tekanan yang tidak terlihat, tapi terasa ditengkuk. Seolah waktu sudah habis dan ia tengah dikejar oleh seluruh kematian itu sendiri. Langit di atas bergetar. Desa Sukatani berubah lagi. Rumah-rumah runtuh perlahan. Jalanan yang tadi tanah menjadi rawa. Pohon-pohon berganti bentuk jadi tiang-tiang batu hitam dengan ukiran wajah-wajah menjerit. Semuanya seperti dunia mimpi buruk yang mendadak sadar bahwa Dani bukan bagiannya. Dani menoleh sesaat, dan di kejauhan, di tengah panggung pelaminan yang kini telah runtuh, Harindra berdiri sendiri. Sosok tinggi besar itu telah membuka semua wajahnya. Ribuan mulut kecil terbuka di seluruh tubuhnya, menyanyikan bisikan-bisikan yang meracuni pikiran. Di belakangnya, bayangan Rina berdiri memudar, menatap Dani dengan air mata terakhir yang menguap menjadi kabut. "Pergilah!" teriak suara Rina, samar dan berat. Dani menguatkan langkahnya, menerobos lorong-lorong gelap yang kini berubah menjadi jalan tanah bercampur tulang-tulang kecil. Ia menggenggam garam dan daun sirih yang masih tersisa di saku, melemparkannya ke tanah di tiap simpang jalan, dan kabut yang tadi pekat langsung terbelah. Suara Harindra mengejarnya. Sekarang tidak lagi hanya suara, tapi langkah. Gemuruh langkah besar dan retakan bumi mengikuti setiap jejaknya. Dani tahu, jika ia berhenti barang satu detik, ia takkan pernah bangun lagi sebagai manusia. Dalam lari, Dani mengingat peta jalan masuk dari siang tadi. Beringin besar, pertigaan, papan kayu. Ia harus kembali ke sana. Harus. Tapi jalannya tidak lagi sama. Jalanan bercabang dengan sudut-sudut yang mustahil. Lorong yang ia lewati kini melingkar. Dan semakin jauh ia melangkah, semakin dekat ia ke pusat desa yang membusuk. Suara gamelan yang tadi sempat menghilang, kini terdengar lagi. Namun kali ini, dengan irama mundur, seolah waktu sedang dikembalikan paksa. Dan di setiap belokan, Dani kembali ke titik yang sama, pelaminan yang hancur, dengan Harindra berdiri tegak, dan tersenyum. "Kamu belum diizinkan pergi." Tapi Dani menolak menyerah. Ia mengingat pesan Pak Rahmat, "Kalau malam turun, jangan balik lewat jalan yang sama." Dani melompat keluar dari jalan utama dan menerobos semak-semak liar di pinggir desa. Tangan dan wajahnya tergores ranting. Kakinya terantuk batu. Tapi ia terus bergerak. Jauh dari jalan utama. Meninggalkan semua jejak yang dikenalnya. Akhirnya, di antara pohon-pohon bambu yang mati, ia melihat sesuatu. Pohon beringin besar. Dan di bawahnya, papan kayu tua bertuliskan, "Awas longsor." Jalan keluar. Jalan pulang. Tapi Harindra sudah di belakangnya. Dani tidak tahu bagaimana makhluk itu bisa berpindah secepat itu, tapi tanah di bawahnya mulai merekah, dan tangan-tangan hitam keluar dari bawah akar pohon. Harindra menjulurkan tangannya yang kini panjang seperti cambuk, mencoba menggenggam leher Dani. Dani berteriak dan menaburkan sisa terakhir garam dan sirih ke tanah. Tangan-tangan itu menjerit, meleleh jadi lumpur. Dan saat langit di atas pecah mengeluarkan cahaya petir putih, Dani menerobos batas desa dan jatuh terguling ke jalan kerikil di luar gerbang desa. Ia terbangun pagi harinya, tepat di tempat Pak Rahmat menurunkannya. Tubuhnya penuh luka, bajunya kotor, tapi ia masih hidup. Tak ada desa di belakangnya, hanya hutan biasa.
Tak ada jalan masuk. Tak ada tanda pernah ada apa-apa di sana, kecuali satu amplop lusuh yang tergeletak di sampingnya. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya hanya ada satu kalimat, "Pesta belum selesai." Dani kembali ke kota dengan tubuh lemas dan luka yang belum sembuh. Ia tak bisa menjelaskan kepada siapapun apa yang telah ia alami di Sukatani. Saat ia mencoba mencari nama desa itu di peta, tak ada. Tidak di Google Maps, tidak di arsip daerah, bahkan tidak disebutkan di dokumen kabupaten manapun. Ia kembali ke rumah. Hari-harinya berjalan seperti semula. Tapi ada yang berubah. Dani sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Gamelan yang diputar terbalik. Janur kuning yang membusuk di tangan. Tawa pengantin perempuan dari lubang tanah. Dan yang paling mengganggu, ia merasa diperhatikan. Setiap pagi, ia menemukan jejak langkah kecil di teras rumah. Seperti telapak kaki yang basah. Kadang ada bunga melati tergeletak di kursi tamu, meski tak pernah ada tamu yang datang. Kadang-kadang televisinya menyala sendiri jam 12 malam, menampilkan gambar kabur dan suara perempuan menyanyikan tembang Jawa dengan nada sendu. Ia berpikir ini hanya trauma. Tapi semua jadi berubah ketika amplop kedua datang. Amplop itu sama seperti yang dulu. Kertas coklat tua, tulisan tangan dengan tinta merah. Di dalamnya, hanya satu kalimat. Waktumu hampir habis. Pesta akan digelar kembali. Kami tunggu. Tidak ada tanggal. Tidak ada tempat. Hanya rasa dingin yang menyebar saat membaca kata-kata itu. Dani berusaha mengabaikannya. Ia bakar surat itu. Tapi seminggu kemudian, surat yang sama muncul kembali. Kali ini tergeletak di atas bantal saat ia bangun tidur. Ketika Dani memeriksakan diri ke dokter, hasil medisnya menunjukkan sesuatu yang aneh. Sel-sel tubuhnya menua lebih cepat. Jantungnya berdenyut tidak stabil. Dokter bingung karena usianya baru 32 tahun. Tapi tubuhnya seperti orang berumur 50. Ada sesuatu dalam tubuhmu, kata dokter. Seperti, kamu pernah melewati ambang kematian. Dani hanya bisa tertawa miris. Malam-malam berikutnya, Dani mulai mendengar suara dari balik dinding. Suara Rina. Memanggilnya. Terkadang menangis, terkadang tertawa. Kadang ia bicara dengan lembut. Dan, waktunya dekat. Jangan takut. Kita akan bersama. Dan malam itu, tepat pukul 00, Dani melihat sosok Harindra berdiri di luar jendela kamarnya. Tak bergerak, hanya menatap. Meski berada di lantai 2, sosok itu tetap sejajar dengan matanya. Dani memutuskan untuk melarikan diri. Ia naik kereta malam keluar kota, berharap meninggalkan semuanya di belakang. Tapi saat kereta melaju dan masuk terowongan panjang, lampu di dalam gerbong padam. Dan ketika menyala kembali, semua penumpang di sekelilingnya bukan manusia. Wajah-wajah rusak, mata kosong, kulit menggantung. Mereka mengenakan pakaian adat, seperti tamu undangan. Mereka semua menoleh ke Dani dan berkata serempak, "Kita ulangi pestanya. Kali ini, kamu pengantinnya." Dani tak pernah ditemukan sejak malam itu. Kereta malam yang ia tumpangi mengalami gangguan sistem dan harus berhenti mendadak di sebuah stasiun tua yang tidak ada dalam daftar. Penumpang lain bersaksi mereka tidak pernah melihat Dani naik, meskipun CCTV menunjukkan ia masuk gerbong. Dan sebulan kemudian, sebuah amplop tiba di rumah adiknya. Di dalamnya hanya selembar foto kabur. Dani berdiri di atas pelaminan tua, mengenakan baju beskap hitam, tersenyum kaku. Di sampingnya, Rina menggenggam tangannya. Di belakang mereka, janur kuning sudah tumbang. Dan tamu-tamu duduk rapi, semuanya memandang ke arah kamera, seolah melihat langsung ke siapapun yang membuka surat itu. Dan di balik foto, tertulis, "Pernikahan telah sah. Sampai jumpa di pesta berikutnya."